Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dita Ayu Saputri. Saya merupakan mahasiswa PPG IPA Kimia Undiksa tahun 2024 gelombang 2. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari modifikasi modul ajar atau rancangan rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru Pamong pada lokasi PPL. Sebelumnya, sebagai pengantar, saya akan menjelaskan mengenai apa itu modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam penggunaannya, guru memiliki kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik maupun kebutuhan peserta didik. Setidaknya, pada modul ajar harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, esensial, artinya pemahaman konsep diambil dari pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik dan bermakna, artinya dapat menumbuhkan minat belajar peserta didik dan peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, artinya terhubung dengan pengalaman dan pengetahuan peserta didik sebelumnya. Dan yang keempat, berkesinambungan, artinya adanya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan fase belajarnya. Adapun komponen-komponen dalam modul ajar, sekurang-kurangnya harus berisi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen, serta informasi dan referensi belajar lainnya. Adapun pada modul ajar yang telah disusun oleh guru Pamong mengenai struktur atom kelas 10, di sini terkait dengan komponen-komponennya terdiri dari informasi umum yang meliputi identitas dari modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta, dan model pembelajaran. Yang kedua, terdapat komponen inti, meliputi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pembantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Kemudian pada poin ketiga terdapat lampiran-lampiran meliputi LKPD, penilaian ranah sikap, penilaian ranah keterampilan, penilaian ranah pengetahuan, serta sekilas mengenai materi. Jika kita lihat pada komponen modul ajar di sini sudah lengkap. Namun pada modul ajar ini belum disesuaikan dengan karakteristik maupun kebutuhan peserta didik, sehingga saya melakukan modifikasi terhadap modul ajar yang telah disusun oleh guru Pamong. Hal-hal yang saya modifikasi, yang pertama terkait dengan bagian pendahuluan yang masih menggunakan pelaksanaan pembelajaran daring atau e-learning. Yang kedua di sini pada poin 4, guru masih menggunakan pembagian kelompok secara umum tanpa melihat pada kemampuan awal maupun gaya belajar dari peserta didik. Nah, hasil modifikasi yang saya lakukan, yang pertama tentunya di sini adalah mengubah bagian pendahuluannya dengan menggunakan pembelajaran yang bersifat luring atau tatap muka. Yang kedua yaitu pembagian kelompok di sini secara heterogen berdasarkan kemampuan akademik yang dilihat dari hasil pemahaman awalnya. Itu modifikasi yang pertama. Nah, selanjutnya modifikasi berikutnya yaitu pada bagian mengorientasikan peserta didik pada masalah. Pada modul ajar yang telah dibuat oleh guru Pamong, di sini dalam mengorientasikan peserta didik pada masalah, guru hanya menyiapkan LKPD dan buku paket. Sedangkan para peserta didik yang menjadi sasaran bukan hanya memiliki gaya belajar visual, tetapi terdapat juga beberapa peserta memiliki gaya belajar audiovisual. Sehingga media belajarnya di sini bukan hanya berupa buku paket maupun LKPD, tetapi di sini juga memodifikasi dengan menyediakan link YouTube serta agar pembelajaran lebih kontekstual. Di sini disediakan juga analogi menggunakan penataan barang pada supermarket. Tentunya peserta didik telah mengetahui bagaimana penataan barang di supermarket, sehingga dengan pembelajaran yang lebih kontekstual serta dengan melihat pada gaya belajar, peserta didik lebih memahami permasalahan yang ada. Berdasarkan dari hasil pemaparan, dapat disimpulkan bahwa
Pertama, pembelajaran pada modul ajar guru Pamong belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan TARL, sehingga dilakukan modifikasi pada pembagian kelompok dan menggunakan gaya belajar sebagai acuan penyediaan media belajar. Yang kedua, tidak disiapkan contoh ilustrasi yang lebih kontekstual agar peserta didik lebih mudah dalam mengorientasikan diri pada masalah, sehingga dimodifikasi dengan menyediakan contoh yang telah diketahui oleh peserta didik, sehingga bersifat lebih kontekstual. Sekian pemaparan saya mengenai modifikasi dari modul ajar guru Pamong. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Salam harmoni.